Start. Halo, selamat siang teman-teman yang mungkin baru saja datang ataupun teman-teman yang baru saja join. Selamat datang di kuliah Filsafat Seni di kelas saya, di kelasnya Angga Kusuma Dawami. Kita mulai perkuliahan hari ini dan 15 pertemuan ke depan untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Apabila kalian sudah membaca file presentasi ini di Google Classroom, maka kurang lebih kalian sudah bisa memahami sebenarnya arahnya mau kemana sih. Gitu. Mari kita mulai dengan pengertian terminologi. Filsafat, satu bidang ilmu yang banyak dibenci oleh orang dan sangat tidak diminati karena orang akan cenderung berpikir bahwa filsafat itu adalah sesuatu hal yang membuang waktu. Sesuatu hal yang hampir tidak pernah penting untuk dibahas ke depan. Kenapa? Karena dalam filsafat, kalau dari definisinya kan dalam bahasa Latin, dari bahasa Arab, falsafat, kemudian secara mendasar, dia merupakan arti dari cinta terhadap kebijaksanaan. Karena memang kebijaksanaan tidak bisa diukur gitu. Kebijaksanaan itu tidak bisa ditakar dengan nilai, dengan angka, dengan sesuatu hal yang mungkin beberapa dari kalian ingin, oh nilai filsafatnya berapa? Enggak. Kebijaksanaan itu hanya bisa diukur oleh diri sendiri. Apakah dia bijaksana atau tidak? Diukur dari mana? Diukur dari cara dia bersikap, diukur dari bagaimana orang tersebut menghadapi masalah. Nah, secara definitif gitu, filsafat itu dasarnya dari Philo dan Sophia atau Philos dan Sophia. Kenapa disebut sebagai Philo dan Sophia? Karena definisi dari filsafat itu diambil dari term di Yunani. Term di Yunani itu berkaitan dengan bagaimana orang-orang di Yunani kala itu ketika ada orang yang berfilsafat itu dia akan menjadi lebih bijaksana. Jadi tujuan filsafat itu bukan memusingkan sebenarnya. Kalau kalian ketemu dengan orang yang masuk ke kelas filsafat atau kalian masuk ke dalam kelas filsafat seperti ini, kemudian dia keluar dari kelas kemudian bilang bahwa saya sudah mengetahui filsafat, itu berarti dia tidak belajar filsafat sebenarnya, tapi belajar menjadi egoistis. Karena semakin berfilsafat, maka dia akan merasa bahwa dia tidak mengetahui apapun. Itu menariknya filsafat. Terus gimana dong, Mbak, cara nilainya? Cara penilaian dari filsafat adalah seberapa dalam kebijaksanaan itu dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, cara menilainya adalah bagaimana filsafat itu diterapkan seberapa dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena filsafat menjadi dasar untuk melihat gitu, untuk melihat satu fenomena, satu ilmu. Jadi ketika orang belajar filsafat, dia akan belajar bagaimana melihat perspektif tidak hanya pada satu wilayah atau tidak melihat satu sudut pandang saja. Contoh, ketika pacar kalian sedang whatsappan dengan orang lain, gitu kan? Ketika kalian menggunakan filsafat, kalian bisa berbaik sangka. Padahal ada pilihan untuk berburuk sangka. Mungkin dia chat dengan pasangan atau lawan jenis yang lain. Mungkin dia sedang melakukan bisnis, apa ya, kegiatan-kegiatan yang ketika kita melihat dalam keseharian, ketika melihat seperti tadi ada pacar yang sedang megang HP sibuk-sibuknya padahal bareng sama kita, itu ketika kita bisa berfilsafat dengan baik, maka kita akan mencari cara untuk mengetahui apa sebenarnya yang dia sedang kerjakan. Misal diajak ngobrol, sebenarnya ngapain sih kok lagi bareng sama gua kok lu megang HP terus dan gitu. Ayolah diobrolin kenapa dan siapa. Dan ketika diberikan stimulus atau diberikan jawaban yang mungkin tidak memuaskan, misalnya ini lagi ada kerjaan bisnis, ini lagi sibuk bla bla segala macam, maka
filsafat kita hanya sekedar, oh ya sudah, lupain saja saya. Iya, biasanya kan gitu kalau lagi pacaran ya. Tapi kalau memang filsafatnya bagus, oh begitu baik, eh, kita akan coba untuk atur waktu lagi, mungkin selesaikan dulu pekerjaan kamu, kita bisa ketemu lagi lain waktu, bla bla segala macam. Toh bukan hanya dia yang akan menemani kita sampai ke pelaminan gitu kan, tapi bisa saja orang lain, bisa saja teman dekat, bisa saja bahkan musuh bebuyutan kita dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu mengajarkan untuk menjadi lebih menerima keadaan, tidak egoistis, berpikirlah terbuka, dan juga lebih hikmat dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau kalian belajar filsafat tapi kalian masih emosional, masih berantem hanya karena kemarin nggak dibalas chatnya, atau masih berantem karena orang tua hanya memikirkan adik atau kakak kalian, berarti kalian akan gagal belajar filsafat di akhir perkuliahan nanti. Karena seorang filsuf tidak akan tertarik untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada. Seorang filsuf itu, seorang yang belajar filsafat ini disebut filsuf. Seorang filsuf itu tertarik untuk mempertanyakan segala hal, tapi juga ingin berproses dalam pencarian tersebut. Saya ulangi lagi, seorang filsuf itu akan mempertanyakan banyak hal, tapi dia akan mau berproses untuk mencari jawaban tersebut. Itulah kenapa filsafat ada satu term ya, satu term yang di apa namanya, satu wasilah. Ketika kamu berfilsafat, maka ketahuilah apa yang kamu tahu dan ketahuilah apa yang kamu tidak tahu. Karena ketika kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita tidak tahu, maka kita akan mengerti, tahu batasnya, tahu tahu diri, tahu batasnya, tahu diri terkait dengan suatu hal. Misalkan desain, ketika teman kamu baru belajar desain dan dia baru belajar, karyanya hancur dan lain sebagainya, kamu akan tahu bahwa itu sebenarnya karya yang hancur. Tapi kamu tidak tahu bagaimana proses dia menuju karya itu. Disitulah ketika kita bisa mengerem keinginan kita untuk berkomentar buruk terhadap karya tersebut, filsafat kamu akan berjalan. Nah, filsafat ada banyak sekali tokoh-tokoh yang ngomongin berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ada René Auguste René Rodin, dan biasanya digambarkan dengan orang yang berpikir, karena memang seorang filsuf itu biasanya dia akan terus mempertanyakan, dia akan terus memperbaharui apa yang dia pertanyakan. Maka jangan heran bahwa seseorang yang belajar filsafat dengan baik, dia akan bisa berubah perkataannya sesuai dengan kondisi dan pemahaman barunya. Seperti kalian mendesain, ketika kalian berfilsafat dalam desain, kalian akan memperbarui desain kalian. Jadi membuat desain baru itu merupakan langkah berfilsafat, memberikan kalian pengajaran untuk sabar, untuk jangan terburu-buru, untuk mengulang kembali apa yang sudah dipelajari dan lain sebagainya. Disitulah hakikat filsafat itu ada sebenarnya. Nah, pada dasarnya kita ini sebenarnya hadir dan juga berpikir, di mana ada satu perkataan dari René Descartes, filsuf Prancis, ada cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Tapi kemudian akan dibantah. Jadi uniknya filsafat tuh di situ. Filsafat tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi itu maksudnya yang dipikirkan oleh orang-orang yang sudah lama di filsafat. Biasanya akan dibantah. Kalau kamu berpikir maka kamu ada, lalu bagaimana cara adanya kamu di dunia untuk kamu berpikir? Bukan membolak-balikan kalimat, bukan, tetapi kita mencoba mencari akar dari apakah kita apakah kita dengan berpikir maka kita ada. Itulah kenapa pertanyaan di LMS cukup menggelitik ya. Makanya saya bilang sambil minum kopi atau sambil nyemil coklat, karena
agak lapar ya kalau lama-lama di filsafat tuh. Dasarnya karena memang manusia itu berbasis pada nalar dan sistem berpikir. Jadi kita itu lebih bagus daripada makhluk-makhluk yang lain, lebih bagus daripada binatang karena kita diberikan akal, diberikan nalar, diberikan cara berpikir oleh Tuhan untuk bisa kita gunakan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah dan tidak indah, mana yang beradab atau beretika dan tidak beretika. Nah, ukuran kualitas manusia adalah bagaimana seseorang mampu menggunakan sistem berpikirnya dengan baik. Pada filsafat, kalian akan belajar untuk menata pikiran. Jadi filsafat tuh macam apa namanya healing dalam diri lah. Kalau orang bilang kan harus healing di tempat wisata, kalau seorang filsuf tuh healingnya adalah dia mempertanyakan dirinya. Apakah dirinya benar-benar punya sesuatu atau enggak gitu. Dari sinilah kemudian kemampuan kita berpikir itu dimaksimalkan. Dengan cara apa? Dengan cara mempertanyakan. Jadi ciri khas filsafat adalah bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, maka kalian tidak masuk dalam filsafat. Nah, adanya kesadaran berpikir, filsafat itu menjadi satu kendaraan. Jadi ketika kita mempertanyakan sesuatu, maka filsafat itu jadi satu kendaraan untuk bisa memahami bagaimana konstruksi berpikir yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri manusia eh, untuk dia bersikap, untuk dia bertindak, untuk dia mengkonstruksi perbuatan-perbuatannya. Jadi yang namanya berfilsafat, ya kalian pertanyakan diri kalian. Namanya berfilsafat, ya kalian meragukan diri kalian. Namanya berfilsafat, kalian juga meragukan orang lain, meragukan pemikiran orang lain. Itu yang disebut sebagai skeptis. Tahu bersikap ragu-ragu. Tapi bersikap ragu-ragu bukan berarti akhirnya kita meragukan segala hal kemudian tidak sampai pada sesuatu. Itulah kenapa filsafat disebut sebagai mother of sciences atau ibu dari ilmu pengetahuan. Karena filsafat sendiri dari semua bidang ilmu itu berakar pada filsafat. Dengan mempertanyakan kenapa saya harus belajar di DKV, kenapa nggak belajar di arsitektur aja, atau kenapa nggak jadi ibu rumah tangga aja, atau kenapa nggak kerja seperti setelah SMK, kerja kerja dan lain sebagainya. Disitulah pertanyaan-pertanyaan mendasar itu yang dikerjakan oleh filsafat. Jadi filsafat apakah penting? Enggak, nggak penting. Filsafat itu nggak penting untuk cari cuan. Serius. Kalian berfilsafat itu hampir dikatakan gila ya. Dikatakan tidak waras. Karena mau gimana waras orang pertanyaan kita sehari-hari, mengapa kita harus hidup gitu. Mengapa harus masuk ke desain komunikasi visual dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan sistem berpikir. Jadi yang tadinya kalian buru-buru dalam berpikir, dalam filsafat, ya sudahlah. Biarkan itu berjalan, mari kita pikirkan ulang. Kemudian kita men-set nilai-nilai baru yang mana itu akan menjadi dasar berpikir kita. Atau kalau dalam desain, ketika kita datang pada satu wilayah atau satu desain yang baru, kita akan mampu lebih bijaksana melihat desain tersebut. Ada sketsa Leonardo da Vinci, seorang pemikir, seorang dokter, seorang eh, sastrawan, bahkan seorang seniman. Berikutnya term-term yang akan dibahas selain filsafat adalah seni. Seni ini kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai arts, di mana dipahami sebagai bentuk ciptaan manusia yang mengandung unsur-unsur yang bernilaikan keindahan. Jadi sesuatu yang menggoncang jiwa, yang membuat kita merinding, yang membuat kita sadar akan realitas itu disebut sebagai seni. Jadi apakah seni itu akan selesai hanya dengan melihat di galeri? Enggak. Seni di era postmodern itu justru lebih ngeri lagi. Bahwa seni bisa dimanapun. Bahkan laptop kalian itu bisa jadi sebuah karya seni. Kemudian
tempat peribadatan bisa jadi karya seni. Bahkan gambar kalian yang tidak jelas itu bisa jadi karya seni. Nah, ini ada dasar-dasar dari Al-Quran bagi yang Islam itu, di mana unsur seni itu ada tiga. Kita itu diberikan suatu hal yang disebut sebagai cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah aspek kognitif, pikiran. Kemudian rasa itu aspek emosi atau perasaan. Dan juga karsa, willing. Maka ketika kita mampu mengelola ketiganya, akan melahirkan karya. Karya ini bisa apa saja sebenarnya. Jadi lagu itu karya, animasi itu karya, film itu karya, TikTok itu juga karya sebenarnya. Tergantung perspektifnya. Masa belum? Ini apa yang botak? Sorry, suaranya nggak jelas. 300 kalau baru. Ya. 50. 50. Apa dijual? Dia ngapain dijual? Diganti ban kecil dia. Mau dipendek. Woi, mute woi. Loh, nggak apa-apa. Yang lagi diskusi di sana. Kita kan juga lagi diskusi. Di luar konteks ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Karena memang hidup kan itu gitu ya. Kadang kita fokus pada sesuatu, tapi ada distraction yang mungkin itu membuat kalian tidak fokus gitu ya. Itu biasa dalam kehidupan. Karena dalam filsafat pun juga sama. Kalian ingin belajar filsafat, tapi ke distract dengan atau ingin mempelajari A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Mari kita mulai lagi. Seni akhirnya merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Yaitu memenuhi hasrat mengungkapkan pikiran, perasaan tentang nilai-nilai indah. Disitulah kemudian yang disebut sebagai filsafat itu menjadi kendaraan. Skemanya kayak gini, jadi ketika kita manusia itu akan memahami realitas dan akhirnya membentuk karya. Di mana manusia memiliki cipta karya, cipta rasa karya dan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keindahan. Kemudian kita bertemu dengan realitas yang ada pada sekitar kita, peristiwa, gejala, stimulus, dan lain sebagainya, yang mana itu akan menjadikan tanggapan. Jadi karya seni itu merupakan tanggapan sebenarnya. Kalau dalam bahasanya Pak Daru Ranu Handoko namanya merespon gitu. Merespon realitas. Dan itu menariknya. Nah, seni merupakan pikiran maupun perasaan seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat pada berbagai peristiwa atau keadaan di sekitar realitas kehidupannya yang sengaja ia tuangkan kembali ke dalam wujud keindahan yang mampu mempesona atau menggerakkan rasa simpati maupun senang dan juga perasaan indah bagi orang lain. Kita masuk ke definisi paling urgent, apa itu filsafat seni. Filsafat seni merupakan segala bentuk atau sistem telaah tentang pikiran dan perasaan manusia mengenai segala sesuatu yang diungkapkan secara indah, yang mana akan dihadirkan pada sebuah kajian, yang kemudian dia akan memperoleh nilai-nilai kemuliaan. Jadi nilai-nilai yang bagus, yang apa ya, yang proper lah, sehingga bisa konstruksikan bahwa filsafat seni merupakan segala bentuk atau sistem pemikiran tentang dunia seni dan pandangan menyeluruh, mendalam, atau radikal untuk memetik hikmah kebajikan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tujuan dari filsafat adalah menjadi bijaksana. Ketika kalian belajar filsafat tapi tidak menjadi bijaksana, maka perlu dipertanyakan pembelajaran filsafat kalian. Oke, dari pertemuan pertama, materi pertemuan pertama ini, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akan lanjut ngobrol? Atau seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa filsafat itu kan berasal dari pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dahulu sebelum ngobrol.